Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein Nasir. Saya adalah mahasiswa Magister Ekonomi Pembangunan FEB UGM yang akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Rente Sumber Daya Alam terhadap GDP per kapita dengan kelembagaan sebagai moderasi. Latar belakang, eh, PDB adalah nilai keseluruhan adalah jumlah nilai keseluruhan dari barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah suatu negara pada periode waktu tertentu. Bila nilai total ini dibagi dengan jumlah penduduk, maka akan diperoleh nilai PDB per kapita. PDB per kapita seringkali dijadikan acuan untuk mengevaluasi standar pembangunan suatu negara atau menjadi potret kemajuan ekonomi di satu negara. Hal tersebut juga sekaligus menjadi cerminan rata-rata output finansial yang disumbangkan oleh setiap warga negara. Menurut OECD, GDP per kapita seringkali digunakan untuk membandingkan tingkat perekonomian antar negara, kemampuan finansial masyarakat dalam memproduksi serta mengonsumsi output ekonomi menjadikan GDP per kapita sebagai salah satu indikator untuk menilai produktivitas ekonomi suatu negara demi mendongkrak nilai tersebut. Demi mendongkrak nilai tersebut, eh, pemerintah di berbagai negara berkomitmen untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada, salah satunya melalui eksploitasi dan pengelolaan sumber daya alam. Secara teoritis, sumber daya alam berperan sebagai aset pembangunan yang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan klasik yang menempatkan sumber daya alam sebagai faktor fundamental atau elemen fundamental di dalam aktivitas produksi. Pada kerangka tersebut, tanah, land atau sumber daya alam merupakan sumber munculnya rente. Artinya pemilik tanah atau pemilik sumber daya alam memperoleh pendapatan atau keuntungan dari karena kepemilikan atas aset alam yang digunakan dalam proses produksi. Pada konteks suatu negara, ketersediaan sumber daya alam merupakan input dasar yang mendukung proses produksi barang dan jasa dalam satu perekonomian. Sebab inilah yang menggambarkan negara dengan kekayaan sumber daya alam negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dapat memiliki peluang lebih besar untuk mendorong kapasitas produksinya dibandingkan dengan negara dengan sumber daya alam yang sedikit. Rantai sumber daya alam merupakan parameter yang menunjukkan besarnya sumbangsi sektor alam bagi perekonomian nasional. Nilai tersebut diperoleh dari selisih keuntungan antara pendapatan, produksi, dan biaya ekstraksi komoditas tersebut. World Bank menyatakan bahwa rente ini mencerminkan laba bersih yang dinikmati negara dari pemanfaatan sektor hulu seperti migas, batu bara, mineral, dan hasil hutan. Akumulasi rente yang tinggi secara langsung akan memperluas ruang anggaran pemerintah dalam mengeksekusi agenda pembangunan nasional yang berpotensi mendongkrak capaian GDP per kapita. Secara teoritis, lonjakan rente sumber daya alam berkorelasi positif terhadap GDP per kapita. Namun, realitasnya seringkali bertolak belakang. Terdapat sebuah fenomena aneh atau unik di mana kelimpahan alam justru gagal menyumbang dampak positif bagi perekonomian. Sebuah fenomena yang dikenal dengan istilah natural resource curse atau kutukan sumber daya alam. Fenomena ini menjembatani hubungan antara kekayaan alam dan dinamika pembangunan, menjelaskan bahwa negara-negara dengan determinasi sumber daya alam yang melimpah itu cenderung atau mengalami kegagalan atau mengalami pelambatan atau stagnasi ekonomi. Alhasil ketergantungan yang destruktif pada sektor alam justru menjadi rem bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, Mehlum, Moen, dan Taufik pada tahun 2026 menemukan bahwa
negara dapat terbagi menjadi dua, yaitu negara dengan konteks sumber daya alam dapat terbagi menjadi dua, yaitu negara yang dapat menjadikan kekayaan alam sebagai berkah atau blessing, ne- eh, se- atau negara dengan kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam sebagai kutukan atau curse. Seperti contoh, di samping saya kasih contohnya, seperti contoh Botswana itu memiliki kontribusi sektor berlian terhadap PDB itu sebesar 40%. Artinya 40% dari PDB Botswana itu disumbangkan oleh berlian, sementara 60% lainnya itu dari sektor lain. Lalu ada Uni Emirat Arab eh, itu berhasil menghindari kutukan sumber daya alam. Eh, Uni Emirat Arab memiliki atau menyumbangkan 10% minyak mentah dunia dan 4% cadangan gas alam dunia. Botswana dan Uni Emirat Arab berhasil menghindari kutukan sumber daya alam atau menjadikan sumber daya alam sebagai blessing atas negaranya di negaranya. Lalu ada negara lain yang mengalami kutukan seperti Nigeria dan Kolombia. Nigeria terjebak atau mengalami curse atau kutukan pada sumber daya alam di mana pendapatan minyak per kapitanya di Nigeria meningkat dari $33 pada tahun 1965 meningkat menjadi 325 US dollar pada tahun 2000. Tetapi pendapatan per kapitanya dalam PPP stagnan sejak tahun 1960. Artinya eh, minyaknya itu mereka memiliki sumber daya minyak yang melimpah dan eh, dan memiliki keuntungan yang luar biasa dari minyak, namun gagal menerjemahkan sebagai eh, output ekonomi di Nigeria. Lalu ada Kolombia. Kolombia juga mengalami kutukan sumber daya, di mana mereka mendapat keuntungan atau peluang permintaan daun koka, di mana terjadi lonjakan permintaan daun koka di Kolombia, namun tidak berhasil dimanfaatkan oleh pemerintahan Kolombia, yang pada akhirnya membuat Kolombia terjebak pada kutukan sumber daya alam dan terjebak pada konflik sosial dan politik akibat perburuan rente. Berbagai pengaruh rente sumber daya alam terhadap PDB per kapita pada berbagai negara menunjukkan ada faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan sumber daya alam terhadap pembangunan ekonomi. Salah satu faktor utama yang sering dibahas adalah kelembagaan. Menurut North, kelembagaan merupakan seperangkat aturan formal dan informal yang mengatur interaksi ekonomi, politik, dan sosial dalam masyarakat. Kelembagaan mencerminkan efektivitas birokrasi, stabilitas politik, kualitas regulasi, supremasi hukum, dan bagaimana negara dapat mengendalikan korupsi. Negara memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana sumber daya alam dapat dikelola dan dimanfaatkan secara efektif. Secara efektif. Negara dengan kualitas kelembagaan yang baik cenderung dapat mengelola pendapatan sumber daya alam secara transparan, akuntabel, dan efisien sehingga rente sumber daya dapat berkontribusi pada kegiatan perekonomian yang produktif. Sebaliknya, negara dengan kualitas kelembagaan yang buruk atau lemah cenderung menghadapi masalah korupsi, perburuan rente, pemborosan anggaran, penyalahgunaan kekuasaan, serta salah alokasi sumber daya publik. Dengan demikian, kelembagaan merupakan faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan ekonomi atas pengelolaan sumber daya alam. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, kelembagaan pada penelitian ini akan diposisikan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat mempengaruhi hubungan rente sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Semakin baik kualitas kelembagaan, maka akan semakin efektif rente sumber daya alam yang dikelola untuk mendorong peningkatan GDP per kapita. Sebaliknya, apabila kualitas kelembagaan rendah, akan semakin buruk dampak yang diberikan rente sumber daya alam, bahkan dapat menurunkan GDP per kapita. Berikut saya tampilkan berbagai eh, data di negara-negara ASEAN, data hubungan rente sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Gambar tersebut menggambarkan hubungan rente sumber daya alam dan GDP per kapita pada negara-negara ASEAN.
Jika Anggreni pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa sulit untuk mengatakan bahwa rente sumber daya alam memiliki pengaruh terhadap ekonomi, maka argumentasi tersebut tidaklah konsisten. Pasalnya, data menunjukkan bahwa Brunei, Malaysia, dan Laos memiliki rente sumber daya alam yang berkontribusi terhadap perekonomian. Sekalipun terdapat variasi di negara-negara lain, seperti rente sumber daya alam tidak tercermin di dalam perekonomian Indonesia, lalu Singapura, Filipina, dan Kamboja memiliki GDP tinggi dengan kondisi rente sumber daya alam yang rendah. Temuan ini temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai apakah rente sumber daya alam, sorry, hal ini justru variasi ini justru mengindikasikan bahwa ada faktor penentu lain yang dapat menentukan efektivitas pengelolaan sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Temuan ini menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut mengenai apakah rente sumber daya alam dapat berpengaruh terhadap GDP per kapita. Lalu pada penelitian ini, faktor kelembagaan diletakkan sebagai variabel moderasi karena diduga dapat menentukan keberhasilan hubungan sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Rumusan masalah. Satu, apakah rente sumber daya alam berpengaruh terhadap GDP per kapita di ASEAN? Lalu dua, apakah faktor kelembagaan mampu memoderasi hubungan rente sumber daya alam terhadap GDP per kapita di ASEAN? Tujuan penelitian, satu, untuk menganalisis pengaruh rente sumber daya alam terhadap GDP per kapita di ASEAN. Dua, untuk menganalisis faktor kelembagaan sebagai variabel moderasi dalam hubungan rente sumber daya alam dan GDP per kapita di ASEAN. Landasan teori. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikemukakan oleh Adam Smith menempatkan tanah atau sumber daya alam sebagai komponen penting dalam struktur ekonomi klasik. Tanah atau sumber daya alam sebagai salah satu faktor produksi fundamental dalam kegiatan ekonomi selain tenaga kerja dan modal. Pada kerangka tersebut, tanah, land, atau sumber daya alam merupakan sumber munculnya rente. Artinya pemilik tanah atau sumber daya alam memperoleh pendapatan karena kepemilikan atas aset alam yang digunakan dalam proses produksi menurut kurs 2010. Ketersediaan sumber daya alam merupakan input dasar yang mendukung proses produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Semakin besar ketersediaan faktor produksi yang dimiliki suatu negara, maka semakin besar pula kapasitas negara tersebut dalam menghasilkan output ekonomi. Oleh karena itu, negara yang memiliki kelimpahan sumber daya alam, secara teoritis memiliki peluang yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksinya dibandingkan dengan negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Lalu rente sumber daya alam. Rente sumber daya alam atau natural resource rent merupakan surplus ekonomi yang didapat dari pemanfaatan sumber daya alam setelah dikurangi seluruh biaya yang diperlukan untuk melakukan ekstraksi sumber daya tersebut. World Bank menyebutkan bahwa rente sumber daya alam didefinisikan sebagai selisih antara nilai produksi sumber daya alam pada harga pasar dunia dengan biaya produksi atau ekstraksi sumber daya alam. Rente sumber daya alam mencerminkan manfaat ekonomi bersih yang diterima negara dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, mineral, dan hasil hutan. Konsep rente sumber daya alam berasal pada teori klasik yang dikembangkan oleh Ricardo, yang menerangkan bahwa adanya perbedaan kualitas dan kelangkaan tanah sehingga pemilik tanah mendapatkan pendapatan melebihi biaya produksi. Hal tersebut menjadi penyebab munculnya rente. Pada perkembangan ekonomi sumber daya alam, konsep tersebut semakin meluas untuk menerangkan keuntungan yang diperoleh dari kepemilikan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, mineral, dan batu bara. GDP per kapita. Secara definitif, PDB merupakan akumulasi nilai produksi barang dan jasa yang diciptakan oleh suatu negara, yang kemudian jika dibagi dengan nilai total populasi akan menghasilkan nilai GDP per kapita. Nilai per kapita ini merepresentasikan rata-rata output ekonomi yang disumbangkan oleh setiap warga negara. World Bank menjelaskan bahwa indikator ini sangat penting dalam kajian ekonomi karena mampu menyajikan komparasi tingkat pembangunan antar negara secara lebih objektif daripada sekadar menggunakan GDP nominal. Lalu ada kelembagaan North.
non membuat konsep kelembagaan sebagai sekumpulan aturan atau main rules, sekumpulan aturan main atau main rules, hasil rekayasa manusia yang berfungsi mengendalikan sekaligus membatasi perilaku sosial. Struktur kelembagaan ini memicu lahirnya pola insentif tertentu yang mengarahkan individu dalam merumuskan keputusan serta tindakan ekonomi. Secara garis besar, kelembagaan terbagi menjadi dua, yaitu eh, menjadi dua dimensi, yaitu dimensi aturan formal dan informal. Dimensi formal merepresentasikan hukum tertulis, konstitusi, regulasi birokrasi, serta hak milikan yang dilegalkan oleh negara. Lalu dimensi informal berakar dari tradisi, adat istiadat, norma sosial, kebiasaan, serta sistem nilai kolektif yang di masyarakat. Untuk sumber daya alam, ini adalah fenomena di mana terjadi sebuah paradoks di mana negara dengan kelimpahan sumber daya alam justru terjebak di dalam kemandekan atau penurunan performa ekonomi. Istilah ini dikenalkan oleh Opti. Pada faktanya negara-negara yang dianugerahi sumber daya alam melimpah seringkali menunjukkan kualitas tatanan pemerintahan yang rendah serta capaian pembangunan yang kurang optimal jika dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki keterbatasan aset alam. Mehlum, Moane, dan Taufik itu membagi sumber daya alam negara dengan konteks sumber daya alam menjadi dua, yaitu menjadi kekayaan alam, kekayaan sumber daya alam menjadi sebagai berkah atau blessing, atau negara dengan kekayaan sumber daya alam sebagai curse atau kutukan. Institusi yang lemah cenderung menciptakan perilaku pemburuan rente atau rent seeking, eh, korupsi, distorsi anggaran, dan alokasi belanja publik yang tidak produktif. Dan eh, negara dengan kekayaan sumber daya alam sebagai blessing atau berkah itu dapat menerjemahkan kekayaan sumber daya alam menjadi eh, sebuah peningkatan ekonomi di suatu negara. Lalu faktor kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya alam. Faktor utama penentu performa ekonomi suatu negara berasal dari institusi atau kelembagaan, baik itu formal dan informal, melalui penetapan aturan main, hak properti, penegakan kontrak, dan kualitas birokrasi. Pada konteks sumber daya alam, sebagai akselerator ekonomi, kelembagaan dianggap merupakan faktor kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya alam. Variasi kinerja perekonomian negara-negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam disebabkan oleh cara distribusi sewa sumber daya melalui penegakan institusionalnya. Sehingga pada penelitian-penelitian mengenai sumber daya alam, institusi seringkali disebut sebagai institusi yang ramah produsen atau institusi yang ramah terhadap pemangsa atau pemburu rente. Institusi yang ramah produsen dapat dilihat dari negara yang demokratis, fungsi pemerintahan yang baik, kestabilan politik, penegakan hukum dan kepercayaan masyarakat yang baik, kualitas regulasi yang baik, dan terkendalinya korupsi. Institusi yang ramah produsen tersebut akan membuat kondisi berlimpahnya sumber daya alam mendorong wirausahawan ke dalam produksi yang mengimplikasikan kenaikan pendapatan ekonomi suatu negara. Artinya, tata kelola institusi yang kuat akan mendorong pengelolaan sumber daya alam masuk menjadi sektor produktif dan berdampak pada peningkatan ekonomi. Sementara pada institusi yang lemah atau institusi yang ramah terhadap pemangsa, terdapat keuntungan dari spesialisasi dalam aktivitas pengaruh yang tidak produktif, seperti lemahnya hukum, birokrasi yang tidak berfungsi dengan baik, korupsi, dan negara yang ramah terhadap mangsa akan sangat merugikan pertumbuhan ketika kelimpahan sumber daya alam dan kewirausahaan yang langka keluar dari produksi dan masuk ke aktivitas yang tidak produktif. Masalah utama yang seringkali muncul pada kajian sumber daya alam adalah korupsi dan perburuan rente. Masalah tersebut juga masalah juga muncul disebabkan
oleh kesalahan kebijakan pada tingkat pengeluaran yang tidak disesuaikan pada tingkat tabungan tertentu. Bahkan hal yang lebih parah disebutkan oleh Stiglitz, Hamri, dan Sachs 2007 bahwa kesalahan-kesalahan pada kelompok kepentingan di dalam kelembagaan tersebut seperti memberikan konsesi karena mendapat imbalan, juga seperti menyiapkan kelompok kepentingan untuk tetap berkuasa ke depannya. Peran institusi-institusi yang buruk akan berdampak pada pelambatan atau stagnasi pertumbuhan atau stagnasi perekonomian. Oleh karena peran strategis kelembagaan tersebut, penting kiranya menulis untuk menjadikan kelembagaan sebagai faktor moderasi untuk menganalisis pengaruh kelembagaan atas hubungan sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka penulis membangun hipotesis sebagai berikut. H1A, rantai sumber daya alam berpengaruh positif terhadap GDP per kapita. Lalu H2A, dimensi kualitas regulasi dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H3A, dimensi efektivitas pemerintah dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H3A, dimensi efektivitas pemerintah dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H4A, dimensi pengendalian korupsi dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H5A, dimensi rule of law dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H6A, dimensi kualitas pemerintah dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. H7A, dimensi voice and accountability dapat memoderasi hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Berikut eh, kerangka penelitian. Di sini dijelaskan bahwa rantai sumber daya alam berpengaruh secara langsung terhadap GDP per kapita. Namun karena penelitian ini menggunakan variabel moderasi, maka kelembagaan diletakkan untuk menjadi faktor yang meninjau keberhasilan hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Di sini juga dijelaskan bahwa ada dua variabel kontrol, yakni investasi dan pendidikan, yang berpengaruh langsung terhadap GDP per kapita. Metode penelitian. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan objek semua negara ASEAN pada periode 9 periode waktu 19 tahun 1996 hingga 2021. Penggunaan metode penelitian ini menggunakan metode MRA atau Moderated Regression Analysis untuk menguji pengaruh variabel moderasi atas hubungan variabel independen terhadap dependen. Eh, penelitian ini eh, Analisis ini, analisis kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intens sumber daya alam terhadap GDP per kapita dan untuk menganalisis faktor kelembagaan sebagai variabel moderasi atas hubungan rantai sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Penelitian ini menggunakan aplikasi Stata dengan regresi panel. Lalu penelitian ini juga akan satu set model regresi berganda akan dieksplorasi untuk mengidentifikasi bentuk fungsional yang optimal agar sesuai dengan tujuan penelitian. Model-model tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan hubungan antara tiap-tiap variabel moderasi terhadap variabel independen dan dependen secara terpisah. Eh, Model-model tersebut penulis sesuaikan dengan hipotesisnya. Itu untuk menguji apakah variabel independen dan dependen, apakah variabel independen dan moderasi berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, berikut model-modelnya. Model yang pertama itu menggambarkan hubungan dasar antara variabel dan sumber daya alam yang sudah dilakukan transformasi log terhadap GDP per kapita. Eh, Lalu model kedua eh, untuk untuk mengeksplorasi hubungan raja sumber daya alam terhadap GDP per kapita dengan fokus untuk menyelidiki pengaruh faktor kelembagaan moderasi yakni dimensi kualitas regulasi. Model ketiga juga sama untuk menyelidiki pengaruh variabel moderasi yakni dimensi efektivitas pemerintahan.
Model 3, model 4 itu juga untuk menyelidiki pengaruh variabel moderasi, eh, yaitu pengendalian korupsi. Lalu model 5 untuk menyelidiki pengaruh variabel moderasi, moderasi rule of law atas hubungan derajat sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Variabel 6 untuk menyelidiki pengaruh dimensi kestabilan politik, dan model 7 untuk menyelidiki pengaruh dimensi voice and accountability. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan bahwa H1 H1A diterima, di mana eh, variabel rentang sumber daya alam terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% terhadap GDP per kapita. Lalu H2A juga diterima, di mana dimensi kualitas regulasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1%, eh, untuk meningkatkan pengaruh nanti sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Lalu H3A juga diterima, di mana dimensi efektivitas pemerintahan terbukti positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% dalam meningkatkan pengaruh nanti sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Lalu H4A juga diterima, di mana pengaruh eh, dimensi pengendalian korupsi terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 1% atas hubungan dengan sumber daya alam terhadap GDP per kapita. Lalu H6A, H5A dimensi rule of law juga diterima dan dapat memoderasi hubungan tersebut. H6A juga diterima, dimensi kestabilan politik dapat memoderasi hubungan tersebut. Namun ada satu variabel moderasi yang tidak terbukti, yaitu H7A atau dimensi voice and accountability tidak terbukti dapat memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini menunjukkan bahwa rentang sumber daya alam berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP per kapita. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam mampu meningkatkan rata-rata output ekonomi. Dengan kata lain, negara dengan sumber daya alam yang melimpah cenderung memiliki GDP per kapita yang lebih tinggi. Pengaruh positif ini dapat terjadi dikarenakan sumber daya alam memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan pemerintah. Penerimaan tersebut digunakan pemerintah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program pembangunan yang lainnya. Dengan kata lain, negara relatif mampu memanfaatkan pendapatan sumber daya alam untuk mendukung aktivitas ekonomi sosial negaranya. Temuan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anggreni, eh, yang menyebutkan bahwa rentang sumber daya alam tidak terkonfirmasi memiliki pengaruh terhadap ekonomi. Namun temuan ini sejalan dengan teori bahwa sumber daya alam sebagai faktor produksi yang dapat meningkatkan rata-rata output ekonomi. Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena resource curse tidak otomatis terjadi pada negara-negara dengan kekayaan sumber daya alam, tapi bergantung lagi pada cara pengelolaan di tiap-tiap negara. Lalu, untuk faktor moderasinya, dari 6 dimensi kelembagaan terdapat 5 dimensi yang positif dan signifikan, yaitu kualitas regulasi, efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, rule of law, dan kestabilan politik. Pertama, dimensi kualitas regulasi. Pengaruh positif kualitas regulasi mengindikasikan regulasi yang baik mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami, dan dapat mengurangi ketidakpastian yang dihadapi pelaku usaha dalam mengambil keputusan investasi maupun ekspansi usaha. Lalu kedua, dimensi efektivitas pemerintahan. Pengaruh positif efektivitas pemerintahan terhadap GDP per kapita menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan menjalankan kebijakan pembangunan memiliki peran penting dalam meningkatkan GDP per kapita. Pemerintah efektif mampu mengalokasikan anggaran secara lebih tepat sasaran, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta menjaga kualitas pelayanan publik. Hal-hal tersebut dapat menurunkan biaya distribusi barang dan jasa, sementara pada pelayanan publik yang berkualitas dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi dunia usaha. Oleh karena itu, semakin efektif
pemerintah menjalankan fungsinya, semakin besar peluang terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya meningkatkan GDP per kapita. Ketiga, dimensi pengendalian korupsi. Temuan bahwa pengendalian korupsi dapat memperkuat pengaruh rentang sumber daya terhadap GDP per kapita, menunjukkan bahwa berkurangnya praktik korupsi dapat meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya ekonomi. Korupsi pada dasarnya menciptakan biaya tambahan yang tidak produktif bagi dunia usaha dan pemerintah. Ketika praktik suap dan penyalahgunaan wewenang atau penyalahan anggaran berkurang, alokasi sumber daya menjadi lebih efisien karena dana publik lebih banyak digunakan untuk tujuan pembangunan daripada kepentingan pribadi. Lalu dimensi rule of law atau kepastian hukum itu menunjukkan pentingnya kepastian hukum dalam mendukung aktivitas ekonomi. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa kepemilikan, kontrak bisnis, dan mekanisme penyelesaian sengketa dan dapat ditegakkan secara adil. Dalam lingkungan yang memiliki penegakan hukum yang kuat, pelaku ekonomi memiliki keyakinan yang lebih besar untuk melakukan investasi jangka panjang. Lalu, kestabilan politik, pengaruh positif ini menunjukkan bahwa kondisi politik yang aman dan stabil merupakan prasyarat penting bagi pembangunan ekonomi. Ketidakstabilan politik seringkali meningkatkan ketidakpastian ekonomi karena pelaku usaha sulit memprediksi arah kebijakan pemerintah di masa depan. Sebaliknya, kondisi politik yang stabil memberikan keyakinan bagi investor untuk menanamkan modal dan bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan usaha jangka panjang. Stabilitas politik memungkinkan pemerintah menjalankan program bangunan secara lebih konsisten tanpa terganggu oleh konflik politik yang berkepanjangan. Simpulan, satu, rentang sumber daya alam terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap GDP per kapita. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan ekonomi yang berasal dari sumber daya alam mampu meningkatkan rata-rata output ekonomi negara di ASEAN. Temuan ini mengindikasikan keberadaan sumber daya alam tidak selalu memberikan dampak negatif yang sebagaimana yang dijelaskan dalam fenomena research curves, melainkan dapat memberikan manfaat ekonomi apabila mampu dimanfaatkan secara produktif dan berkontribusi terhadap aktivitas ekonomi nasional. Dua dari enam dimensi faktor kelembagaan sebagai variabel moderasi, terdapat lima dimensi yang dapat memoderasi atau menentukan keberhasilan hubungan sumber daya alam terhadap GDP per kapita, yakni kualitas regulasi, efektivitas pemerintahan, pengendalian korupsi, rule of law, dan kestabilan politik. Temuan ini menunjukkan semakin baik kualitas kelembagaan negara dengan lima dimensi kelembagaan di atas, maka akan semakin besar kemampuan negara tersebut dalam mengelola dan mengalokasikan pendapatan dari sektor sumber daya alam terhadap rata-rata output ekonomi yang tercermin melalui GDP per kapita. Baiklah, sekian dari presentasi tesis saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena ada sedikit kendala-kendala teknis. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.